ya. Kemudian ini tadi juga yang disinggung. Jadi ya karena sering bertemu terjadi gesekan, suka ada letupan-letupan emosi dari anggota keluarga. Kalau anak-anak di sini ada 33% mereka suka arguing, apa orang Manado bilang berupa membalas apa yang orang tua sampaikan. Dia membalas kembali ya, mungkin dalam konotasi negatif di sini maksudnya. Nah, ini yang dilakukan di Inggris. Nah, ada satu survei lagi, saudara, ini adalah survei yang dibuat oleh BKKBN. BKKBN Indonesia adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dengan 20.400 sampel kepala keluarga, ada saudara bisa baca ada 97%, walaupun masa pandemi pasangan suami istri saling menguatkan. Nah, saya berharap ini adalah kita semua ada di bagian sini, 97%. Kemudian ada 2,3% pasangan suami istri cekcok bertengkar. Ternyata dari survei BKKBN ini sedikit berbeda dengan tadi ya. Ini hanya 2,3%. Kemudian ini dari segi ekonomi keluarga 19,8% keluarga berhutang dan 50% terpaksa keluarga harus menjual aset-aset mereka untuk menghidupi kehidupan mereka. Nah, jadi sudah lihat seluruh kehidupan manusia terdampak oleh COVID-19 ini. Dan malam hari ini sesuai dengan judul, bagaimana kita akan memelihara kasih di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dari survei-survei tadi memang kecil efek-efek negatifnya. Tetapi tidak masalah. Jadi walaupun dari survei yang ada ini hanya kecil, tetapi ini boleh menjadi kekuatan kita kembali ya. Syukur-syukur kita di rumah saling menguatkan, saling memberikan kekuatan, penghiburan, suami istri, anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi malam hari ini kita akan lihat bagaimana kita menjaga atau memelihara kasih di tengah-tengah keluarga. Nah, ada satu ilustrasi sebagaimana bahan yang sudah disampaikan. Suatu ketika ada seseorang atau suatu keluarga, suami ini ya dikasih nama Adam. Adam setelah berdiskusi dengan keluarga memutuskan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Istri setuju Adam akan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja di luar negeri. Apakah ini TKP atau apa ini? Jadi suami Adam akan meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri. Jadi ini adalah suasana keberangkatan. Ya. Dan setelah di luar negeri, memang benar Adam mendapat pekerjaan yang baik. Dan akhirnya komunikasi dengan istrinya itu hanya bisa lewat telepon tentunya, ataupun lewat Zoom, bicara-bicara ya. Dan ada keberhasilan di dalam tugas atau pekerjaan dari Adam, sehingga keluarganya itu diberkati ya, keluarganya diberikan berkat ekonomi dengan pekerjaan Adam. Sampai pada suatu ketika Adam tanpa dia sadari dia terkena COVID-19. Dan akhirnya karena sudah terdiagnosa COVID-19 positif, dia harus berada di rumah. Dia harus berada di rumah. Dan efek lainnya adalah dia tidak bisa bekerja lagi. Dia tidak bisa bekerja lagi, dan efek yang paling buruk adalah perusahaan di tempat di mana dia bekerja memberhentikan dia. Ya mungkin karena juga situasi saat ini banyak perusahaan yang harus PHK orang lain, PHK karyawannya. Adam juga kena. Jadi sudah kena COVID, terus dia juga harus berhenti dari pekerjaan. Tapi belum sampai di situ, saudara. Belum sampai di situ. Pada saat Adam dalam perawatan,
Adam tiba-tiba ditelepon oleh istrinya. Telepon dari istrinya mengatakan kepadanya bahwa jadi begini. Jadi pada saat situasi ini Adam mengalami sakit dan tidak bekerja, akhirnya Adam tidak bisa lagi mengirimkan uang kepada keluarganya ya untuk sekian waktu lamanya. Dan ini membuat keluarganya stres di rumah. Dan akhirnya Adam mendapat telepon dari istrinya bahwa istrinya meminta bercerai. Wah, luar biasa sekali ini pengalaman. Ini kalau saya baca di bahan yang ada ini adalah pengalaman yang nyata dari sebuah keluarga ya. Jadi istrinya minta cerai karena tidak bisa terpenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, saudara, kita ikuti ini apa sebenarnya yang menjadi atau apa alasan secara umum mereka bercerai? Tidak lain adalah terjadi perubahan kebiasaan ya. Jadi awalnya Adam sering mengirimkan uang untuk keluarganya supaya keluarganya masih bisa menikmati hidup, tetapi dengan adanya situasi pandemi ini dia mengalami sakit, dia berhenti bekerja dan akhirnya keluarganya tidak bisa lagi mendapatkan kebutuhan ekonomi mereka. Dan akhirnya perubahan ini telah membuat keluarga ini memutuskan untuk bercerai. Jadi ini permintaan istrinya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa dalam kisah tadi secara rutin Adam mengirimkan biaya hidup untuk istri dan anaknya, tapi karena sakit, karena di PHK akhirnya dia tidak bisa. Jadi perubahan ekonomi telah membuat perceraian, permintaan perceraian dari istrinya. Nah, kisah ini yang perlu kita lihat. Ada prinsip di sini. Kita semua perlu menyadari ya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada di dalam kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Allah mengetahui setiap sisi dari kehidupan kita, dari kondisi keuangan kita hingga sampai kepada jumlah helai rambut kita. Sebabnya dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa kan? Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah itulah janji Tuhan, prinsip dan janji Tuhan bagi kehidupan kita manusia. Nah di dalam Filipi 4 ayat 19 juga ini sebuah hal yang kita boleh ingat kembali, bahwa Allah berjanji bahwa semua kebutuhan kita, keperluan kita akan dipenuhi sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ini prinsip di dalam kehidupan kita manusia, kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mengarah kepada pelajaran kita pada malam hari ini. Bagaimana memelihara kasih di dalam rumah tangga di tengah masa pandemi. Bicara mengenai memelihara, atau mengapa kita harus memelihara kasih di dalam rumah tangga kita, terlebih khusus di saat masa pandemi ini. Mengapa, saudara-saudara? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, ini menjadi prinsip di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kenapa kita harus memelihara kasih? Karena saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Jadi, kenapa kita harus memelihara kasih? Karena kasih itu berasal dari Allah, karena Allah sudah mengasihi kita, dan karena kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekarang pertanyaan juga, mengapa harus kasih yang dipelihara, saudara-saudara? Tidak ada hal lain ya. Ya memang sesuai judul memelihara kasih, tapi mengapa harus kasih yang dipelihara? Seorang hamba Tuhan di sini
Ada ilustrasi, dia bilang, pada waktu saat konseling dengan satu keluarga, ini seorang bapak berkata atau bertanya kepada pendeta ini, Pak Pendeta, kenapa ya istri saya kok sakit kok nggak sembuh-sembuh? Atau sakit itu sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit. Dia bilang, apakah mungkin di rumah saya ini ada banyak setannya? Dia bilang begitu. Apakah ada banyak setannya? Dan dengan cepat pendeta, karena pendeta sudah tahu kehidupan mereka, pendeta itu menjawab seperti ini. Tanda yang paling jelas katanya, dalam rumah kita dikuasai oleh setan adalah ketika dalam keluarga kita selalu ada keributan, selalu ada ketegangan dan konflik. Jadi rupanya kalau kita sering ada ketegangan, ada konflik, tidak ada kasih di situ, tidak ada Tuhan di situ berarti. Kalau tidak ada Tuhan berarti ada oknum lain, ya. Jadi mengapa kita harus memiliki kasih? Karena kita mau Allah hadir di dalam hidup kita. Dan juga bahwa Allah sendiri itu adalah kasih. Jadi pribadi Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jika kita berkata bahwa kita mengenal Allah, tetapi dalam hidup kita tidak ada kasih, maka kita adalah seorang pendusta. Tetapi, atau jika ada seseorang berkata ia memuja Allah dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, tapi hidupnya dipenuhi kemarahan dan kebencian kepada sesamanya, ia adalah pendusta. Dalam 1 Yohanes 3:18 mengatakan juga, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi, itu alasan kenapa kita harus memelihara kasih dalam rumah tangga. Alasan memelihara. Dan kata kerja di sini yang saya tebalkan ini atau bikin huruf besar atau memelihara ini adalah satu kata kerja yang kata kerja aktif, ya. Jadi satu kata kerja aktif artinya suatu tindakan yang berulang-ulang. Tindakan berulang-ulang yang tidak pernah ada batasnya. Jadi cara kita atau bagaimana kita memelihara kasih di dalam rumah tangga itu adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus. Setiap hari, sepanjang hidup kita, sepanjang keluarga kita ada. Ya. Nah, mari kita masuk, ada 3 cara atau 3 hal yang boleh menjadi renungan bagi kita bagaimana memelihara kasih kita di dalam rumah tangga. Hal yang pertama adalah keluarga yang rajin belajar firman Tuhan. Keluarga yang rajin belajar firman Tuhan. Dalam kutipan membina keluarga bahagia, jadi dari bahan yang ada ini, saya melihat semua kutipan ini diambil dari membina keluarga bahagia. Dikatakan di sana, saudara bisa baca, rumah tangga harus dijadikan suatu rumah Tuhan. Hati kita dijadikan tempat suci, di mana saja kasih Allah itu dihargakan di dalam jiwa. Di sana akan ada terang dan sukacita. Paparkanlah firman Allah di hadapan keluargamu dalam kasih. Karena rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati, dan lemah lembut, ialah suatu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Wah, luar biasa ini kutipan ini, ya. Jadi, kalau kita menjadikan atau kita sering belajar firman Tuhan, itu akan membentuk keluarga yang saudara baca penuh kasih, simpati, dan lemah lembut. Dan itu menjadi suatu sukacita bagi surga di mana malaikat suka berkunjung di rumah itu. Nah, luar biasa sekali, saudara. Nah, jadi langkah pertama dalam memelihara kasih ini adalah bagaimana kita menjadikan firman Allah atau Alkitab itu menjadi bantuan terbesar dalam hidup kita ini.
dalam 2 Timotius 3, 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jelas sekali firman Tuhan. Firman Allah menjadi suatu tulisan yang berguna untuk mengajar hidup kita, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan harus menjadi cermin dalam semua tindak tanduk manusia. Saya pikir kita setuju dengan kalimat ini. Tidak ada hal lain yang boleh menjadi patokan atau sumber informasi yang bisa diandalkan di dalam keluarga selain firman Tuhan. Dan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 9, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, pada aku lakukanlah itu. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari, ataupun kita ibadah, baik ibadah hari Sabat, ibadah Rabu malam saat ini, ataupun ibadah-ibadah di rumah, setelah kita dengar, ini yang penting. Kita harus berusaha dengan tidak mengenal lelah untuk menghidupkan itu. Dan Allah sudah berjanji di sini, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita menghidupkan itu, ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya cermin dalam hidup kita, kekuatan, ini harus dihidupkan oleh setiap anggota keluarga. Jadi bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja. Seluruh anggota keluarga perlu memiliki niat dan misi yang sama, ya. Terlebih untuk para ibu dan bapak. Ya, kalau saudara ingat sepanjang bulan ini kita sedang membahas di renungan pagi bagaimana renungan-renungan untuk kehidupan keluarga kita. Jadi ketika masing-masing anggota keluarga bertekad untuk menghidupkan firman Tuhan menjadi patokan pedoman dalam hidupnya, maka akan terbentuklah keluarga yang menjadikan Tuhan yang terutama. Efeknya keluarga itu akan banyak kebahagiaan. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh menjadikan firman Tuhan sebagai patokan, ya tadi ibadah rutin pagi dan petang bersama keluarga. Jangan ibadah sendiri, ya. Kadang-kala kesibukan kita sebelum pandemi, ya, kadang kesibukan kita ayah ibu worship sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, ya. Tapi dengan adanya pandemi ini harusnya inilah kesempatan waktu yang banyak untuk beribadah bersama-sama, baik pagi dan petang. Belajar sekolah sahabat sama-sama, atau membaca buku-buku rohani, ya, dan sebagainya. Nah, ini ada satu ilustrasi di mana ada obrolan antara kakek dan seorang cucunya. Ini terjadi di bagian Kentucky, negara bagian Kentucky di Amerika Serikat. Cucunya ini yang masih muda ini selalu penasaran melihat kakeknya ini setiap pagi atau setiap sebelum makan kakeknya itu ambil Alkitab dan membacanya di meja makan. Anak atau cucunya ini pingin seperti kakeknya, tapi sepertinya, ya, namanya juga anak-anak, susah sekali mau konsentrasi, ya. Sampai satu saat cucunya ini bertanya sama kakeknya, kakek, aku coba membaca Alkitab seperti kakek, pengen seperti kakek, tapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, apa yang aku baca, biasanya selesai dan saya langsung tutup. Jadi kok kakek begitu tekun membaca Alkitab? Apa sebenarnya manfaat baca Alkitab? Itu kata pertanyaan dari cucunya ini. Dan dengan tenang
Kakek bilang, oh begini cucuku, coba kamu ambil itu. Dia bilang, coba kamu ambil keranjang itu, dan kakek mau minta tolong sama kamu ambil keranjang itu, kemudian kamu pergi ke sungai di dekat rumah kita, di belakang rumah kita, dan kamu timbah air dalam keranjang itu. Ya mungkin namanya juga masih anak-anak, belum terpikir logika yang ada di keranjang itu ya. Jadi anak itu pergi membawa keranjang itu dan mengisi air. Saat dia mencedok dari sungai, dia bawa ke rumah, sampai di rumah sudah habis. Begitu berkali-kali. Sampai di rumah sudah habis ya. Dan kakeknya bilang, kayaknya kamu belum berhasil itu, kamu harus lebih cepat lagi. Nah, cucunya ini juga mungkin terpacu, ya kayaknya saya harus cepat biar sampai di rumah airnya masih ada. Sampai dia, orang Manado bilang, sampai dia hosa, sampai di rumah keranjang itu tidak pernah ada air. Kemudian kakeknya memanggil dia, cucuku coba kamu ke sini, dan ini yang kakek mau sampaikan. Dia bilang, coba kamu lihat. Kamu lihat keranjang itu, waktu kamu bawa keranjang itu, sebelumnya keranjang itu berdebu karena tidak pernah dipakai, ya. Dan kamu mengambil atau menggunakan itu untuk mengambil air di sungai. Dan sekarang coba kamu perhatikan keranjang itu, katanya. Sekarang itu keranjang itu sudah menjadi bersih. Ya. Kakeknya menyimpulkan seperti ini. Jadi dia bilang, sekalipun ketika kamu membaca Alkitab, kamu tidak mengerti secara keseluruhan. Kamu tidak bisa memahami, bahkan kamu tidak bisa ingat semuanya. Tetapi ketika kamu membacanya lagi, kamu akan berubah. Itu adalah karunia dari Allah dalam hidup kita manusia. Jadi dengan membaca firman Tuhan, itu akan membersihkan kehidupan kita, akan menerangi kehidupan kita. Ya, itu cara memelihara yang pertama. Yang kedua adalah memupuk cinta yang murni. Ya, ini juga saya garis bawahi kata memupuk. Ini juga merupakan tindakan aktif ya. Jadi tidak berhenti itu secara kontinu dilakukan. Memupuk cinta yang murni. Dalam kutipan ini dikatakan, cinta yang murni memberikan kesanggupan istimewa kepada kita untuk berbuat baik dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun melainkan kebaikan belaka. Bila ada kasih, itu akan menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan, juga membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Bicara cinta yang murni, mungkin kita bisa mengingat cinta yang murni ini artinya, atau dalam bahasa lain sebenarnya kasih agape ya, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang bukan kasih secara emosional atau bukan kasih karena persahabatan, tetapi kasih yang selalu memberi, kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang berkorban selalu, atau kasih tanpa syarat. Nah ini maksudnya. Jadi cinta yang murni ini kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa syarat. Lawan dari kasih murni ini atau kasih agape ini adalah kasih yang bersyarat tentunya. Atau ada pepatah mengatakan, ada uang abang sayang, kalau tidak ada uang abang melayang. Ya. Jadi ada kondisi, kita mengasihi orang ada kondisi. Nah di dalam rumah tangga tidak bisa kita melakukan ini. Tidak bisa kita menerapkan, atau kita harus menerapkan kasih yang murni, kasih agape. Kalau saudara-saudara ingat, yang sudah menikah tentunya, yang sudah menikah pada saat kita disatukan dalam pernikahan, ada ucapan janji ya di dalam yang dibacakan di hadapan jemaat, di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan. Apa sekilasnya, apa yang saudara ingat dalam janji itu? Bahwa kita akan menjadikan suami ini, istri saya ini, kita akan mencintai dia dalam apa katanya? Dalam suka ataupun duka.
di saat kaya atau miskin, ya, sampai maut memisahkan. Nah, ini kita harus ingat di dalam kehidupan keluarga kita kembali, ya. Janji ini, janji yang disampaikan kepada Tuhan, dan janji itu adalah janji yang bersifat kasih yang murni, ya. Karena setia di dalam suka ataupun duka, di dalam kaya atau miskin, ya. Ini adalah cinta yang murni yang Tuhan kehendaki kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita ingat kembali kisah Adam tadi, kisah istri Adam ini, sepertinya dia lupa akan janjinya dia ini. Jadi ini keluarga Adam ini keluarga umat Tuhan. Dia lupa. Dia dikalahkan oleh perasaannya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saudara-saudara, bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin di dalam kita hidup di dunia ini masih sanggup memberikan cinta yang murni, cinta yang tanpa syarat. Memang yang satu-satunya oknum yang memiliki cinta atau kasih tanpa syarat itu hanya kasih Yesus. Hanya Yesus sendiri. Hanya Yesus yang menjadi sumber atau yang memiliki kasih yang murni tanpa persyaratan, ya. Sebabnya di dalam memupuk cinta yang murni ini kita perlu ini, ya. Dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita perlu kuasa ilahi di dalam hidup kita, dalam hidup ayah, di dalam hidup ibu, dalam hidup anak-anak. Kasih oleh Roh Kudus, ya. Jadi kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan, memupuk cinta kasih yang murni itu, ya. Kalau bicara bagaimana memupuk cinta kasih yang murni, ya, saudara lihat. Bagaimana ini ada contoh-contohnya. Bagaimana kita harus menerima pasangan kita apa adanya, ya. Bukan ada apanya, ya. Apa adanya. Apakah dia ada kelemahan fisik, ada keadaan susah, pada saat keadaan susah, pada saat keterbatasan mungkin pasangan kita tidak seperti cara kita berpikir atau berbeda cara pandang. Nah, kita harus terima, ya. Ini sebabnya bagi anak muda ketika menikah, nah ini harus dipelajari sejak sekarang, bahwa saat kita menikah, pada saat kita sudah menentukan dia sebagai pasangan hidup kita, kita perlu menerima dia apa adanya di dalam segala keadaan, ya. Di dalam segala keadaan. Ada sebuah ilustrasi. Ini kalau sudah lihat gambar ini adalah suami dan istri. Ini ada mereka berasal dari Tiongkok. Suami ini memiliki mata yang buta, ya. Dan sang istri selama hidupnya, selama 34 tahun, dia menggunakan tongkatnya. Sudah lihat mereka memegang tongkat untuk membawa suaminya kemanapun dia pergi. Kemanapun suaminya ingin pergi, ya. Nama suami ini adalah Huang Funeng, ya, mungkin, dan istrinya Wei Guyi. Keluarga ini berasal dari Guangxi, Tiongkok. Ketika mereka menikah, saat itu mereka menikah, suami 25 tahun, istri 21 tahun. Dan semasa kecil, jadi rupanya keluarga ini, atau suami ini orang yang tidak sempat mengecam dunia pendidikan, ya. Tetapi mereka tinggal di sebuah desa, mereka tinggal dengan hidup dengan damai, ya, dalam beberapa tahun, dalam beberapa dekade. Ketika atau sebelum peristiwa ini terjadi, dia bilang sini mereka ini juga latar belakangnya mereka bukan keluarga yang kaya, ya, karena tinggal di desa,
Tetapi katanya mereka memiliki pemahaman yang sangat besar tentang arti cinta itu. Mengerti apa itu cinta sejati. Dan pada tahun 1985, jadi cerita ini menjadi cerita yang viral juga di tahun 2018 ya. Pada tahun 1985, sang suami mengalami penyakit yang aneh. Dan ini menyebabkan kedua matanya menjadi buta. Dunia yang menurut sang suami berbahagia, dia bisa melihat apa kehidupan dunia, keindahan dunia ini saat itu juga menjadi gelap. Dan dia tidak bisa melihat apapun. Dan akhirnya rasa kecewa dari suaminya ini, dia katakan kepada istrinya, istriku, dengan keadaan saya seperti ini, karena saya tidak bisa melihat apa-apa, saya sudah menjadi orang cacat sekarang. Sekarang saya izinkan kamu pergi, meninggalkan saya, dan boleh menikah dengan orang lain. Suaminya menyadari keadaannya dan dia minta istrinya seperti itu, saudara-saudara. Dan dikatakan dalam cerita ini, istrinya menatap suaminya yang tidak bisa lagi melihat, dan dia katakan satu kalimat kepada suaminya, aku akan selalu mengikuti kamu seumur hidupmu. Luar biasa. Luar biasa. Aku akan mengikuti kamu seumur hidupmu. Dan sejak saat itu, sejak hari itu, mereka menggunakan tongkat. Istri ini menggunakan tongkat untuk menjadi penuntun bagi suaminya. Menjadi mata bagi suaminya, kemanapun dia pergi. Dikatakan dalam cerita ini sepanjang atau selama 34 tahun, saudara. 34 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dan katanya banyak orang mencibir suami istri ini. Dia bilang, atau mencibir istrinya. Dia bilang, kenapa kamu bodoh seperti itu? Kenapa kamu harus bertahan dengan kehidupan yang seperti ini? Tapi apa jawabnya dia? Tapi apa jawab istrinya? Dia katakan, aku adalah istrinya dan seluruh hidupku akan bersama dia. Dia akan memiliki aku. Luar biasa. Saya sangat tersentuh membaca cerita ini. Mereka dikatakan mereka tidak punya anak, mereka tidak kaya, tetapi mereka sangat bahagia, mereka sangat manis dan penuh perhatian. Sudah lihat ya, kehidupan yang tidak mudah kalau kita menyimak ataupun kita coba merasakan. Dan sampai umur saat ini 34 tahun yang lalu mereka katanya menjadi tua bersama, bahkan ketika saat ini saudara lihat mereka punggung mereka menjadi bungkuk, mereka tetap bersama-sama. Dan tongkat itu selalu menjadi alat yang utama bagi mereka. Hubungan emosional antara kedua kakek dan nenek ini menjadi simbol cinta abadi yang paling kuat. Ya, luar biasa. Ada pengalaman dari keluarga ini yang menghidupkan apa yang disebut dengan cinta yang murni. Ya. Nah, ini mungkin saya tidak usah ceritakan juga, ini cerita juga yang terjadi. Saya kutip dari sebuah website di internet. Jadi kita perlu memupuk, membina cinta yang suci itu, cinta yang murni itu ya. Tadi sudah saya kasih contoh. Menerima kenyataan atau menerima pasangan kita apa adanya dalam segala keadaan. Oke? Sekarang yang ketiga atau yang terakhir. Yang ketiga ini adalah bagaimana memelihara kasih adalah membuang semua duri sekecil apapun yang sering tumbuh di dalam hati dan jiwa. Apa maksudnya ini? Dalam kutipan dikatakan setiap prinsip yang baik harus dipelihara kalau kita mau ia tumbuh subur dalam jiwa. Apa yang ditanamkan setan dalam hati yaitu dengki, iri hati, prasangka buruk, bicara jahat, kurang sabar, egois, tamak, kesia-siaan harus dicabut, saudara. Kalau perkara yang jahat ini dibiarkan tinggal di dalam jiwa,
buah-buahnya akan keluar membuat banyak orang menjadi cemar. Saudara, kalau kita memikirkan kebakaran, kalau kita melihat sebuah kebakaran di sebuah hutan, sudah pasti kebakaran itu tidak langsung jadi dengan api yang besar, ya, betul ya? Langsung terbakar seluruhnya. Biasanya itu mulai dari api kecil. Biasanya mungkin kalau hutan yang sudah kering, kita tidak sengaja membuang korek api, kecil saja dia punya bara, tapi tanpa disadari dia akan segera menjadi besar dan akhirnya membakar. Seperti duri ini. Dia bilang, katakan pelajaran ini, kita harus berusaha. Pertama setiap anggota harus menyadari dan segera berusaha mematikan api tersebut. Api kecil tadi. Ya, tanpa kita kita tolak bahwa dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin di sini sudah banyak keluarga-keluarga yang sudah berusia, rumah tangga yang berusia sudah pengalaman, ya. Sudah banyak pengalaman. Tidak ada tentunya dalam keluarga yang tidak ada api-api. Saya anggap ini api-api kecil yang bisa timbul dalam keluarga. Tetapi dalam pelajaran ini segera kita harus kasih mati, harus padamkan. Sekecil apapun harus segera dipadamkan. Atau duri ini harus segera dibuang. Nah, biasanya ini duri-duri ini atau api ini suka muncul di pikiran, ya. Pada saat kita cekcok atau pada saat kita mengalami masalah. Nah, dalam pikiran ini suka terlintas. Jadi setan memang. Dan saat kita marah, saat emosi, setan selalu datang dengan bisikan di dalam pikiran kita. Kita menjadi egois, ya. Kita menjadi emosi. Ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi dari seorang pendeta. Pendeta mengatakan pada waktu dia mengembala di sebuah sidang, dia mendengar sebuah kisah satu keluarga, katanya suami istri terjadi pertengkaran hebat dalam rumah. Istrinya katakan seperti ini, atau suaminya mengatakan seperti ini. Oke, bakar saja kalau bisa, bakar. Ini lagi dalam emosi. Suaminya bilang, bakar, kalau kamu mau bakar. Kemudian istrinya jawab, oke, saya akan bakar. Dan segera istrinya menyalakan sebatang korek api, kemudian dia membakar foto pernikahan mereka berdua. Kemudian tidak sampai situ, istri juga langsung membentak. Dia katakan, oke, selain saya bakar foto ini, saya akan bakar rumah ini. Dan saat itu juga suaminya juga tensinya juga naik dan langsung dia menanggapi dengan menampar istrinya. Dan akhirnya perselisihan berakhir dengan kekerasan. Ya, jadi luar biasa sekali, ya. Jadi hal-hal kecil kalau dibiarkan, kalau kita teruskan, langsung berakhir atau akan menimbulkan efek yang tidak disangka-sangka, efek yang sangat berbahaya bagi keluarga. Kisah tadi, cerita istri Adam tadi, mungkin di dalam situasinya dengan suaminya yang sakit ini, dalam tekanan ekonomi, mungkin terlintas dalam pikirannya, ini tidak bisa saya hidup seperti ini dengan dia. Saya ingin bahagia, saya ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Mungkin terlintas dalam pikirannya, dan mungkin istri Adam ini mengizinkan itu berbicara dalam pikirannya. Duri-duri itu tumbuh, atau api-api kecil itu tumbuh, bahkan mulai membakar pikirannya, sampai pada keputusannya meminta cerai dari suaminya. Terus mungkin sedikit saya kasih ilustrasi tentang ini. Terus ya, ini bukan hot gossip ini, tapi kebetulan saya sempat baca juga. Jadi ini keluarga Gading Martin dan Giselle Anastasia, ya. Sudah mungkin kalau yang ibu-ibu yang suka baca infotainment tahu ceritanya ini, ya.
Dan kondisi mereka berdua saat ini sudah divorce, sudah cerai. Tapi ada satu hal menarik yang ini baru muncul informasi ini. Baru muncul beberapa hari lalu, 2 atau 3 hari lalu. Ketika Giselle diwawancarai oleh atau di YouTube-nya, saya lupa nama artis itu. Saya lupa. Jadi di YouTube itu Giselle diwawancarai oleh artis ini. Mereka berdua wawancarai dalam suasana kekristenan karena dua-duanya Kristen. Dan ditanya bagaimana pengalaman Giselle ketika saat sekarang mengalami atau menghadapi atau keadaan yang sudah divorce ini. Dan apa jawaban Giselle? Itu yang saya pikir luar biasa. Jadi Giselle mengatakan, dia mengakui, dia katakan bahwa keputusannya saat itu meminta cerai dengan suaminya ini. Dia bilang itu disebabkan karena dalam beberapa situasi, dalam beberapa kondisi, dia bilang, dia membiarkan pikirannya itu berpikir hal-hal negatif, dia bilang. Pada saat dia mengalami masalah dalam rumah tangganya, ada cekcok mungkin. Dia membiarkan pikirannya memikirkan hal-hal negatif. Dan dia bilang, dia terus terang dia bilang, kalau saudara baca nanti saudara nonton YouTube-nya, dia bilang saat itu setan memang berbisik di telinganya, dia bilang, kamu berhak bahagia. Kamu bisa bekerja sendiri. Kamu bisa mencari pria yang lebih baik dari dia. Ya. Dan itu katanya membuat dia berpikir, dia pikir ini alasan yang logis baginya untuk bercerai. Ya. Jadi mungkin dalam beberapa, saya pikir keluarga ini mungkin kalau kita coba membayangkan, memang tidak ada, kalau di infotainment tidak ada cerita-cerita mereka ada masalah, tiba-tiba muncul masalah dan tiba-tiba informasinya mengatakan mereka bercerai. Pasti ada masalah-masalah yang sekian waktu lamanya terjadi, tetapi mungkin ini tidak diredahkan atau masing-masing tidak membuat api-api atau duri-duri ini hilang dari kehidupan keluarga mereka sampai pada keputusan mereka bercerai. Dan hasil akhirnya ini yang berita terakhir ini adalah Giselle menyesal membuat keputusan ini. Dia bilang, seharusnya saya tidak ikuti apa yang dibisikkan dalam pikiran saya. Alasan-alasan yang memberikan dia excuse untuk membuat keputusan bercerai. Kita sudah lihat? Jadi, hal-hal yang kita biarkan dalam pikiran kita mengganggu, hal-hal yang membuat kita berpikir bukan seperti cara berpikir Roh Kudus atau Tuhan Yesus, itu akan membawa kita kepada kehancuran. Ya. Dan saya yakin saya dan saudara saat ini kita berdoa kepada Tuhan, kita jauh dari semua hal-hal ini ya, dengan menghidupkan hal ini tentunya. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Kalau mulai ada pemikiran, aduh kita pasti penganan, mana kok begini-begini, saudara hati-hati. Jadi kita langsung singkirkan itu, jangan kita ikuti ya. Jangan kita ikuti perkataan-perkataan, karena rupanya itu perkataan-perkataan setan, ya. Perkataan-perkataan setan, saudara-saudara. Dalam Kolose 3 ayat 2 juga mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi saat kita mengalami tekanan-tekanan, coba kita berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Tuhan mau kita seperti apa. Jadi pandemi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, sampai bagaimana kita melakukan aktivitas keseharian kita. Tetapi mungkin dalam hati kita dikatakan bertanya-tanya, bagaimana atau dengan cara apa Tuhan menolong kita manusia dalam situasi seperti ini. Dikatakan Allah
tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang kita harapkan. Ketika ada masalah, ada tekanan di dalam hidup kita, mungkin tidak seperti harapan kita Tuhan menjawab doa kita katanya. Tetapi seperti Raja Daud katakan dalam Mazmur 66 ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar dan Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Dengan selalu memberi waktu bersama Tuhan dalam doa-doa dan membaca firman-Nya, kita akan merasakan Tuhan berbicara kepada kita. Yang menjadi sandaran dalam hidup kita ini adalah ini. Dalam dunia yang saat ini berubah dengan kondisi, kita selalu dapat mengandalkan kasih Allah yang tidak pernah berubah bagi kita masing-masing. Amin ya. Kasih Allah yang tidak pernah berubah bagi kita masing-masing. Sebabnya di dalam Mazmur 103 ayat 15-17, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalinya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Luar biasa janji Tuhan ya. Kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Itulah kasih agape ya. Sudah mau habis ini, dan ini ada kutipan katanya dari pengarang William Shakespeare. Dia bilang, bukan kasih namanya jika ia berubah ketika mendapati perubahan. Ya. Jadi seperti tadi, kisah dari Adam tadi, terjadi perubahan, dia kehilangan, dia berubah. Jadi bukan kasih namanya itu. Jadi bukan kasih namanya jika ia berubah ketika mendapati perubahan. Nah, pertanyaannya, apakah kasih kita berubah saat pandemi? Dengan segala keadaan ini kita harus katakan tidak. Ya. Semua ini menjadi perkataan kita semua. Ya. Kasih dalam keluarga kita tidak akan berubah di saat pandemi ini, di saat situasi sulit. Ya. Kasih kita kepada suami, kepada istri tidak akan berubah. Dan terakhir penutup, kita dipanggil untuk menerima kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Agar kasih itu dapat membentuk hidup kita, sehingga kita dapat menunjukkannya juga kepada orang lain, kepada pasangan, anak, sahabat, dan setiap orang yang kita temui. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan ini, dan hubungan atau kasih di dalam keluarga kita akan terus menyala sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Ketua Billy Sekoon yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang tadi kita dengar semua bisa menguatkan dan mengingatkan kami bahwa di dalam rumah tangga marilah kita lebih memelihara kasih kita terhadap anggota keluarga kita. Sebagai lagu tutup, kita menyanyi di lagu Sion nomor 73. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah